selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 1, tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri, nama Ibu Bu Sumarse yang akan mengajar kalian selama di kelas 4. Anak-anak, sebetulnya ini kita akan belajar bagian tubuh hewan dan tumbuhan, tetapi yang kita bahas kali ini adalah bagian tubuh hewan saja. Untuk pertemuan minggu berikutnya akan kita bahas bagian tubuh tumbuhan. Nah, kita bahas ya anak-anak ya, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang masing-masing sesuai dengan jenisnya masing-masing. Bagian tubuh hewan antara lain bisa kepala, ada sayap, ada kaki, ada paruh, ada mata, dan sebagainya. Dan masing-masing hewan memiliki bagian tubuh tertentu. Tiap jenis hewan memiliki bagian tubuh yang tidak sama dengan jenis hewan yang lainnya. Namun ada beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan yang lain. Misalnya pada kucing dan burung terdapat perbedaan pada alat untuk bergerak. Kucing menggunakan 4 kakinya untuk bergerak, sedangkan burung menggunakan sayap untuk terbang. Kita bahas mamalia, misalnya kucing. Kalian tahu kucing? Banyak yang sudah tahu tentang kucing. Nah, apa saja bagian-bagian tubuh dari kucing? Kucing memiliki bagian dari kepala. Ada telinga, di kepalanya ada telinga, ada mata, ada hidung, ada kumis atau misai. Di sini ada bahu, ada kaki depan, ada jari kaki, ada dada, ada perut, ada paha, ada kaki belakang, ada ekor, ada panggul, dan ada punggung serta leher. Kita lanjutkan. Fungsinya, bagian tubuh kucing antara lain sebagai berikut. Mata berfungsi untuk melihat sama seperti hewan yang lainnya. Mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap, jadi seperti mirip kelereng gitu kalau dari kejauhan yang menyala. Lanjutnya, hidung berfungsi sebagai indera penciuman, di mana dia bisa mendeteksi tentang di mana sih letak makanannya. Lanjutnya ada mulutnya yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ini sama seperti kita untuk makan. Selanjutnya bulu-bulunya. Bulu pada kucing itu sebetulnya adalah rambut. Jadi bukan bulu ya, tapi rambut yang berfungsi untuk menjaga tubuhnya agar tetap hangat. Selanjutnya ada kaki yang berguna untuk bergerak, misalnya berjalan, berlari, melompat, menerkam. Nah, pada ujung kakinya terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Nah, cakar-cakar ini tajam juga, tetapi bisa kadang kucing itu menyembunyikan di telapak kakinya. Ekor pada kucing berguna untuk alat keseimbangan saat bergerak. Selanjutnya pada burung. Tahu burung kan anak-anak? Burung memiliki alat bergerak yaitu sepasang sayap. Nah, bagian-bagian dari burung memiliki bulu untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ada mata untuk melihat, paruh untuk mencari makan, untuk memasukkan makanannya ke dalam mulutnya. Ada sepasang kaki, jadi kakinya hanya 2.
yang dilengkapi dengan cakar, ada sayap sebagai alat gerak untuk berterbang, dan ekor sebagai alat keseimbangan saat bergerak dengan cara terbang. Fungsi bagian tubuh burung. Yang pertama, antara lain paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Kita lanjutkan. Sayap. Sayap pada burung berfungsi untuk bergerak atau terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Ada beberapa burung, misalnya penguin, itu memiliki sayap tetapi tidak digunakan untuk terbang. Sayap pada penguin berguna untuk berenang. Lanjutnya, ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Jadi pada saat terbang, burung itu dibantu keseimbangannya oleh ekornya. Cakarnya berfungsi untuk mencengkram mangsanya, misalnya pada burung hantu, burung raja wali, atau burung elang. Dan untuk bertengger di dahan pohon, misalnya pada burung pipit. Jadi masing-masing itu memiliki fungsi sesuai dengan jenis kakinya. Mata pada burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Jadi benda-benda di sekitarnya itu bisa dilihat dengan matanya. Selanjutnya bulu. Bulu ini digunakan untuk penutup tubuhnya dari udara di sekitarnya. Jadi bulu pada burung berfungsi untuk melindungi diri, baik dari hawa dingin maupun dari hujan. Biasanya pada bulu burung ini dilapisi oleh semacam cat minyak sehingga tidak basah ketika kena hujan. Kita lanjutkan anak-anak tentang bentuk paruh dan fungsinya. Paruh pada jenis burung makanannya berbeda-beda. Jadi paruhnya juga bentuknya berbeda-beda. Contohnya, pada burung pipit. Burung pipit mempunyai paruh pendek dan kuat. Bentuk paruh ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Jadi paruh pada burung pipit untuk menghancurkan biji. Yang kedua, burung elang mempunyai paruh yang kuat, tajam, dan melengkung pada bagian ujungnya. Paruh ini sesuai untuk mengoyak daging mangsanya atau mencabik-cabik daging mangsanya. Yang ketiga, bebek memiliki paruh yang berbentuk seperti sudu. Bentuk ini sesuai untuk mencari makanan di tempat yang becek, berlumpur, maupun berair. Selanjutnya, paruh burung pelatuk ini memiliki paruh yang panjang, kuat, dan runcing. Bentuk ini sesuai dengan makanannya berupa serangga yang bersembunyi di kulit pohon maupun di dalam batang pohon. Lanjutnya, burung kolibri memiliki bentuk paruh yang panjang dan runcing. Bentuk ini sangat cocok untuk kolibri karena dia mencari makan berupa nektar. Nektar itu cairan manis pada bunga. Burung pelikan memiliki paruh berkantong. Paruh demikian memudahkannya untuk menangkap ikan di dalam air. Jadi ikannya begitu masuk ditaruhnya di kantong, disimpan di kantongnya, lalu baru ditelan. Itu pada burung pelikan. Lanjutnya, ini macam-macam bentuknya paruh ya anak-anak ya. Tadi elang bentuknya ini kuat, tajam, runcing untuk merobek-robek daging. Ini kantongnya tadi yang untuk menangkap mangsa berupa ikan, sebelum ditelan taruh di kantong baru ditelannya. Kita lanjut ya anak-anak ya, bentuk paruh tadi. Bentuk paruhnya ini gambarnya, ini yang burung pelatuk.
bentuknya seperti ini. Ini untuk mencari serangga yang ada di dalam kulit pohon atau di dalam pohon. Ini bentuknya punya burung pipit atau burung pemakan biji. Yang ini untuk burung yang makanannya madu pada bunga atau nektar. Selanjutnya bentuk kaki dan fungsinya. Selain bentuk paruh, kaki pada berbagai macam burung juga bermacam-macam. Bentuk kaki burung merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap cara memperoleh makanannya. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan tentang bentuk kaki dan fungsinya ya. Bentuk kaki pada hewan, terutama pada burung, ini memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Selain bentuk paruh, kaki pada berbagai macam burung juga mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Berbagai bentuk kaki burung merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap cara memperoleh makanannya. Pertama, yaitu kaki burung kakak tua. Kaki burung kakak tua ini berguna untuk memanjat. Selain itu juga untuk memegang makanan. Jadi kadang dia memegang makanan pakai kakinya baru dipatuknya. Yang kedua, kaki ayam. Kaki ayam itu bentuknya datar. Itu untuk mengais tanah saat mencari makan. Yang ketiga, bentuk kaki burung elang. Itu mempunyai kaki yang kuat dan kuku yang sangat tajam. Kaki ini berguna untuk mencengkeram mangsanya. Jadi mangsanya itu dicengkeramnya pakai kaki lalu dibawa terbang. Baru kemudian hinggap di pohon atau di batang. Baru kemudian paruhnya mencabik-cabik makanannya. Burung pipit mempunyai bentuk kaki yang langsing. Ini berguna untuk bertengger di dahan atau di cabang pohon. Kaki itik dan burung pelikan dan juga burung air yang lain, misalnya burung camar, bebek, angsa, itu memiliki selaput sehingga cocok untuk berenang di air. Sedangkan kaki burung pelatuk itu untuk memanjat. Kakinya 2 ke depan dan 2 ke belakang. Ini untuk memanjat pohon karena makanannya ada di dalam pohon dan juga di kulit-kulit batang. Selanjutnya ini bentuk-bentuk kakinya anak-anak. Bentuk kaki pada ayam seperti ini, datar, rata. Kaki elang kuat-kuat, ini untuk mencengkeram. Sama kaki raja wali juga kuat. Kaki burung pelatuk dan kaki bebek, angsa, itik, camar, burung pelikan itu memiliki selaput yang memudahkan untuk berenang di air gitu. Kita lanjutkan pada hewan melata. Hewan melata disebut juga hewan reptilia. Ini contohnya seperti ini. Jadi bagian tubuhnya ada kepala, ada badannya, dan juga ada ekornya. Pada kepala terdapat lubang hidung, ada mata sepasang kiri dan kanan. Lubang hidungnya untuk bernapas, mulut untuk makan, matanya untuk melihat, gendang telinga untuk mendengarkan suara di sekitarnya. Pada reptilia ini tubuh diselimuti oleh kulit kering dan bersisik. Jadi alat untuk melindungi tubuhnya. Dan ekor yang panjang. Ekor panjang ini biasanya digunakan untuk mempertahankan diri.
Jadi selain sebagai keseimbangan tubuh, juga untuk alat membela diri. Terus ada kaki, kakinya ada 4, jadi ada 2 pasang, sepasang di depan dan sepasang di belakang. Dan ini juga ada cakar-cakarnya, kuku yang tajam. Kloaka itu lubang untuk berkembang biak, juga untuk metabolisme atau membuang kotoran. Selanjutnya, bagian tubuhnya pada reptilia ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, habitat itu tempat hidup. Jadi tempat hidupnya bisa di darat dan bisa di air. Contoh reptilia yang bisa di darat dan di air itu yang dua-duanya bisa, misalnya buaya. Tapi buaya ini termasuk reptil, bukan amfibi. Kalau amfibi dia bernapasnya pakai paru-paru dan kulit, tetapi kalau reptilia hanya bernapas dengan paru-paru. Tubuhnya ditutupi sisik yang tersusun atas zat tanduk. Jadi ini licin seperti kuku kita. Bernapasnya pakai paru-paru. Ini yang membedakan dengan amfibi. Berdarah dingin atau poikiloterm. Poikiloterm atau berdarah dingin ini maksudnya suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan. Jadi ketika lingkungannya panas, suhu tubuhnya ikut naik atau ikut panas. Ketika lingkungannya dingin, suhu tubuhnya ikut menjadi dingin. Selanjutnya, berkembang biak dengan bertelur. Ada beberapa reptilia, misalnya kadal, itu berkembang biak dengan bertelur melahirkan. Maksudnya bertelur melahirkan itu sebetulnya bertelur, tapi telur dikeluarkan tubuh sudah berupa bayi. Jadi menetas di dalam tubuh induk betinanya, baru dikeluarkan dari tubuh induknya. Alat geraknya berupa 2 pasang kaki, tetapi seperti ular itu tidak memiliki kaki. Selanjutnya amfibi. Amfibi ini adalah hewan yang bisa hidup di 2 alam. Jadi dia bisa hidup di darat dan di air. Oleh karena itu, seperti katak atau amfibi, dia hidup di tempat-tempat yang lembab dan basah. Karena untuk menjaga kulitnya supaya agar tetap lembab dan basah atau berlendir, karena hal ini memudahkan dalam menyerap oksigen pada pernapasan melalui kulitnya. Bagian tubuhnya ada kepala, badan, dan juga kaki. Pada kepala terdapat mata untuk melihat, nostril lubang hidung untuk mencium, sebagai indera penciuman untuk di sekitarnya. Timpani itu lubang untuk pendengaran, seperti telinga kita tapi hanya berupa lubang. Jari-jari pada kaki depan maupun belakang. Pada kakinya ini berselaput. Ada punggungnya, ada perutnya, ada kaki belakang. Pada kaki belakang jauh lebih panjang daripada kaki depan. Hal ini karena kaki belakang pada katak dimanfaatkan untuk melompat sehingga kuat. Selanjutnya kita bahas bagian tubuhnya tadi dan kegunaannya. Penutup tubuh, kulit berlendir, merupakan hewan berdarah dingin, yaitu hewan yang suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungannya. Amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis itu perubahan bentuk tubuh dari baru menetas hingga dewasa. Ketika katak dewasa bertelur di air, sehingga menetasnya di air berupa kecebong atau berudu. Ini mirip anakan ikan. Nah, lama-kelamaan dia berkembang menjadi
berudu yang memiliki kaki belakang tumbuh, kemudian lama-kelamaan kaki depannya tumbuh dan ekornya menyusut sehingga menjadi katak muda. Lama-lama ekornya menyusut semuanya. Hewan berkaki 4 atau trapezoida dengan alat gerak berupa 2 pasang kaki. Kaki amfibi memiliki selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya. Kaki ini berfungsi juga untuk melompat dan berenang. Begitu ya anak-anak ya. Lanjutnya, jantung terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik, yang kita akan bahas nanti ketika kalian di kelas 5. Alat pernapasan sebelum dan sesudah bermetamorfosis berbeda. Ketika berupa berudu atau kecebong, amfibi ini bernapas dengan insang. Ketika dewasa, bernapasnya melalui paru-paru dan kulit. Lanjutnya, matanya memiliki selaput tambahan. Ini yang berguna. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Bagian tubuh amfibi. Amfibi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penutup tubuhnya berupa kulit yang berlendir. Kulit yang berlendir ini memudahkan amfibi untuk menyerap gas oksigen dari udara ke kulitnya dan juga untuk melepaskan gas karbon dioksida ke lingkungan. Oleh sebab itu, golongan amfibi misalnya katak suka hidup di tempat yang lembab dan basah. Ini karena memudahkannya untuk proses bernapas. Yang kedua, amfibi termasuk hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Poikiloterm atau berdarah dingin ini maksudnya tubuh katak ini suhunya mengikuti suhu lingkungannya. Ketika lingkungannya dingin, suhu tubuhnya ikut dingin. Ketika lingkungannya panas, suhu tubuhnya ikut menjadi hangat atau memanas. Berikutnya yang ketiga, amfibi mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini dimulai ketika katak bertelur. Katak bertelurnya di air, sehingga nanti ketika menetas, anak katak ini berada di air. Anak katak ini disebut berudu atau kecebong. Mirip bentuknya dengan ikan. Jadi kita seperti melihat anakan ikan. Ini kenapa disebut sempurna? Karena bentuk anaknya yang baru menetas sangat jauh berbeda dengan bentuk induknya. Nah, ketika masih berupa berudu, amfibi ini bernapas dengan insang. Lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi lebih besar lagi dan tumbuh kaki belakang. Lama-kelamaan tumbuh kaki depannya, sehingga menjadi katak muda yang berekor. Lama-kelamaan ekornya menyusut dan habis atau memendek, sehingga menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa berkembang biak lagi, begitu seterusnya. Nah, ketika menjadi katak dewasa, katak ini bernapas dengan paru-paru dan kulit. Jadi ketika dia masih berupa berudu, bernapasnya dengan insang. Lama-kelamaan tadinya insang luar, berapa 4 lembar pasang insang luar, kemudian menjadi insang dalam, selanjutnya berubah menjadi paru-paru. Itu yang disebut dengan metamorfosis. Ciri yang lain, hewan berkaki 4 dengan alat gerak berupa 2 pasang kaki. Kaki amfibi memiliki selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya. Kaki ini berfungsi juga untuk melompat dan berenang. Kaki pada katak
bagian belakang lebih panjang daripada bagian depan. Hal ini memudahkan katak ketika bergerak dengan cara melompat. Nah, di antara sela-sela jarinya terdapat selaput yang berguna untuk berenang. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Nah, hal ini nanti kita pelajari lagi lebih lengkap di kelas 5. Terus, alat pernapasan amfibi setelah dan sebelum bermetamorfosis berbeda. Ini yang tadi ya. Kulit dan hidung amfibi mempunyai katup yang berfungsi mencegah air tersedot masuk ke dalam tubuh ketika menyelam. Mata amfibi memiliki selaput tambahan yang disebut dengan membrana nictitans. Selaput ini berguna saat amfibi menyelam. Amfibi berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan eksternal. Eksternal itu artinya pembuahannya di luar tubuh induk betinanya, yaitu betina melepaskan telurnya dan dibuai oleh yang jantan di luar tubuh induknya. Nah, ini bertelurnya di air, jadi nanti anaknya menetas di air. Telurnya tidak bercangkang, jadi seperti butiran-butiran biji telasih. Itu kalau kita mau melihat terkadang ada di paret-paret atau di sawah-sawah. Kita lanjut dengan ikan. Ikan memiliki tubuh, ada kepala, badan, dan ekor. Pada kepala terdapat mata untuk melihat, ada lubang hidung untuk mencium bau, ada mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, perut untuk mengolah makanan, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak. Mengubah arah gerak artinya untuk memudahkan saat berbelok-belok. Kita lanjut. Bagian tubuh ikan tadi sudah ada, sekarang yang ada di kepalanya apa sih? Ini ada mata, insang, mulut. Iya, insang itu ada di kepala, ada penutup insangnya, ada di sisi kiri dan kanan. Insang itu berupa lembaran-lembaran berwarna merah, ada 4 pasang, jadi 4 di kiri dan 4 di kanan. Mata ada 2, kiri dan kanan. Bagian badan ada perut, dada, sisik. Sisik ini merupakan bagian penutup tubuh ikan. Nah, yang berwarna-warni pada ikan itu adalah sisiknya. Alat geraknya berupa sirip dan ekor. Sirip ini untuk berenang, ekor selain untuk berenang juga memudahkan ikan untuk berbelok-belok saat di air. Kegunaan yang lainnya, mata untuk melihat, sama deh seperti punya kita, insang untuk bernapas, mulut untuk makan, mencari makan, sisik untuk melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan yang ada di air. Sirip berguna untuk berenang. Ekor ini berguna untuk mengatur arah gerak, jadi memudahkan ikan berbelok-belok di air. Kita lanjut. Insekta atau serangga. Ini contohnya lebah. Lebah terdiri dari 3 bagian tubuh, ada kepala, dada, dan perut. Ini kepalanya ada mata sederhana berupa titik 2 ini, anten sepasang ada 2, mata majemuk ada 2, yang gede ini di kiri dan kanan, ada mulutnya berupa mulut seperti ini, ada kakinya berjumlah 6 ya kalau pada serangga, dan memiliki sayap. Karena ini contohnya lebah, maka dia memiliki sengat. Sengat ini alat untuk mempertahankan diri atau membela dirinya.
Bagian-bagian tubuh serangga. Kebanyakan serangga adalah hewan darat, tapi sebagian kecil ada juga yang hidup di air. Yang hidup di air misalnya kumbang air, ada kepik air, ada larva dari capung yang hidup di air. Nah, kali ini kita bakal belajar ciri-ciri serangga dan contohnya. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki bagian yang jelas antara kepala, dada atau torak dan perut, atau yang disebut dengan abdomen. Dadanya terdiri atas 3 segmen. Segmen itu bagian-bagian. Sedangkan perutnya ada 16 sampai 11 segmen, jadi seperti beruas-ruas begitu. Serangga ini ciri khasnya punya 3 pasang kaki. Jadi misalnya kalau kakinya 8 itu ya bukan serangga. Seperti laba-laba itu bukan serangga karena kakinya 8. Kalau serangga ini 3 pasang kaki, jadi kakinya hanya 6. 2 atau 3 pasang sayap dan 1 pasang antena. Hewan dalam golongan ini mempunyai 2 mata majemuk dan 3. Kita lanjut ya anak-anak ya. Tadi sampai ciri-ciri serangga. Nah, ciri-ciri serangga yang terakhir itu dia tentang sistem bernapasnya. Serangga ini bernapas dengan trakea. Trakea di sini pada serangga bukan tenggorokan, tetapi adalah cabang-cabang pembuluh yang meliputi seluruh bagian tubuh serangga. Jadi ini sebagai alat untuk bernapas. Lanjutnya kita bahas tentang bentuk mulut serangga. Serangga memiliki bentuk mulut bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya tipe mulut penggigit. Ini berguna untuk menggigit daun-daunan pada belalang. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya bentuk mulut penjilat seperti pada lalat. Panjang terus ada penyerapnya di sini. Bentuk mulut menghisap seperti pada kupu-kupu yang seperti belalai ini. Ini namanya proboscis. Jadi seperti belalai yang bisa menggulung, bisa ditarik lagi lurus, menggulung lagi. Itu namanya proboscis pada kupu-kupu. Selanjutnya jenis mulut penusuk dan pengisap. Ini pada nyamuk karena berguna untuk mengisap darah. Karena pada dasarnya nyamuk betina itu adalah makanannya darah selain cairan dari tumbuhan, karena berguna untuk mempercepat pematangan sel-sel telurnya. Kita lanjut anak-anak ya. Fungsi bentuk mulut serangga. Bentuk mulut serangga ini disesuaikan dengan jenis makanannya. Adaptasinya disebut adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk. Adaptasi morfologi pada serangga tipe mulut penggigit ialah bentuk mulut yang pendek dan runcing. Contohnya pada hewan semut, belalang, dan rayap. Jadi pendek-pendek tapi runcing. Ini untuk mulut penggigit. Bisa menggigit orang, bisa menggigit daun sebagai bahan makanannya. Dan rayap itu untuk menggigit kayu, karena rayap ini mampu mencerna kayu yang menjadi makanannya. Yang kedua, adaptasi morfologi pada serangga tipe mulut penusuk dan pengisap. Ialah bentuk mulut yang panjang dan tajam atau runcing. Contoh hewannya tidak lain ialah bentuk mulut nyamuk yang dipergunakan untuk menghisap darah. Selanjutnya, adaptasi morfologi pada serangga tipe mulut penghisap adalah bentuk mulut seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan kembali. Contohnya bentuk mulut pada hewan kupu-kupu. Apa tadi? Disebut proboscis. Oke. Adaptasi morfologi
pada serangga tipe mulut penjilat ialah bentuk mulut yang mempunyai lidah panjang. Contohnya ialah pada bentuk mulut hewan lebah yang digunakan untuk menjilat-jilat makanan berupa nektar yang berada pada bunga. Nanti nektar ini diolah menjadi madu yang dipersiapkan sebagai bahan makanan untuk anak-anaknya. Tetapi madu ini yang dimanfaatkan oleh manusia. Sampai di sini dulu anak-anak. Belajar yang sungguh-sungguh, dipelajari lagi semuanya, bisa di save as ya, di save dulu biar mudah untuk belajar. Anak-anak kalian selain dari pelajaran ini bisa mencari di buku yang lain, di internet, atau di apa saja yang menjadi sumber belajar kalian. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu Sum kasih ini bermanfaat, menjadi pembelajaran, kalian bertambah ilmunya, supaya bisa berwawasan lebih luas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan kita semuanya. Selamat belajar yang bersungguh-sungguh, tetap semangat ya, walaupun kita nanti bertemunya masih lama. Kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah seperti semula. Amin. Bu Marsya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dah.